Never judge the book by its cover merupakan caption peribahasa yang kami sematkan secara khusus di video rilis episode ketiga channel Podme. Kami merasa tema ini penting untuk diangkat dan dibahas secara khusus. Kami memiliki pandangan bahwa setiap orang diciptakan secara unik, telah Allah jadikan sempurna dengan fitur kelebihan dan kekurangannya. Sempurna itu bukan tentang kehebatan kemampuannya yang tidak ada cacat. Sebutan itu mungkin lebih tepat jika dialamatkan pada makhluk Allah yang bernama malaikat. Untuk selevel kita manusia, kita menjadi sempurna karena komponen kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang kedua komponen ini saling memadu dan saling mengisi. Sehingga konsepsi berpikir kita selama ini harus kita ubah. Tidak perlu ada pelabelan yang menyayat hati, apalagi banyak korban berjatuhan akibat labelisasi buruk berbentuk perundungan. Lalu, bagaimana bila kita menjadi objek labelisasi buruk ini? Apa yang harus kita lakukan? Untuk menjawab persoalan ini, izinkan kami mengangkat kisah sang penemu hebat. Siapakah dia? Yap, dia adalah Thomas Alva Edison. Beliau menjadi pusat inspirasi yang ingin kami angkat. Bukan pada Thomas Alva Edison-nya secara khusus, tapi pada ibundanya yang asli super duper keren banget kebijaksanaannya dalam melihat kesempurnaan anaknya, si Thomas. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah sang penemu hebat ini, beliau semasa kecilnya ketika bersekolah mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Beliau oleh pihak sekolah dianggap bodoh, sehingga akhirnya pihak sekolah memutuskan mengeluarkan beliau. Beliau belum memahami hal ini ketika mengantarkan surat dari sekolah ke ibundanya. Thomas kecil tidak paham sama sekali isi surat dari sekolahnya itu. Ketika ibundanya membaca surat itu, mata ibundanya langsung berkaca-kaca dengan kesedihan yang begitu memilukan. Masa iya lembaga sekolah mengeluarkan anaknya yang belum juga lama masih proses belajar, namun telah dianggap lambat dalam memahami pelajaran sekolah. Dengan lapang dada, sang ibundanya menyampaikan kepada Thomas Alva Edison kecil, "Thomas, kamu anak yang jenius. Sekolahmu ini terlalu kecil nak untuk menampungmu. Mereka tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidikmu, sehingga mereka terpaksa mengeluarkanmu. Mereka meminta ibu untuk mendidikmu nak. Kamu anak yang jenius." Isi asli surat ini tidak diketahui oleh Thomas. Cukup lama beliau baru mengetahui isinya pasca wafatnya sang ibunda tercinta. Beliau menangis jadi-jadinya ketika menemukan dan mengetahui isi surat yang sebenarnya. Sangat jelas terbaca oleh beliau bunyi surat penolakan sekolahnya. "Putra Anda seorang anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi di sekolah kami." Andai dulunya sang ibunda mengikuti kemauan surat ini dan membacakannya ke Thomas, mungkin kita tidak akan mendapati lampu sebagaimana sekarang ini, karena Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Kita juga tidak akan bisa menikmati fasilitas kamera untuk jepret-jepret mengabadikan momen yang membahagiakan, karena kamera itu ada salah satu unsur yang merupakan penemuan beliau dan juga mungkin penemuan beliau yang lainnya, ya tentu saja. Dari kisah ini kita bisa lihat betapa piawainya ibunda Thomas Alva Edison yang menjadikan beliau
menjadi orang yang hebat dan dikenang sepanjang masa. Sahabat Podme dimanapun berada, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak perlu menghiraukan labelisasi buruk yang cenderung menyakitkan dan meruntuhkan semangat kita. Sebaliknya, fokus saja pada pengembangan diri kita, pada kelebihan-kelebihan kita yang bisa jadi kemudian akan mengangkat kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Yuk, mulai sekarang kita fokus saja pada kelebihan kita masing-masing. Kita sempurna karena kelebihan dan kekurangan kita. Kita istimewa karena kekurangan kita itu. Kita menjadi sadar bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang merupakan tempatnya kekurangan, salah dan juga dosa. Maka bukan saatnya untuk bersedih lagi apabila ada labelisasi yang datang menyerang kita. Yuk kita bangkit, kita fokus pada kelebihan kita bangkit untuk maju dan sukses. Salam sukses dahsyat dari Podme Indonesia, podcast motivasi diri.